Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet niki napa kok di poso Bu, nyun weton? sewu Bu, sampean polno suarane. Dino iki kok. Napa dikeng poso weton dan dibalik poso weton niku napa? Badane poso weton, Terus dibalik puasa weton niku napa? dibalik poso weton iku apa? Oh. Matur nuwun. Iki berarti ngomong faedah, hikmah. Ini Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bermuajah. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang iman yang secara syariat kita mengetahui iman itu ada 6 yang menjadi rukun umat Islam. Tetapi dalam malam hari ini kami akan membahas iman dari sudut pandang hakikat dan makrifat itu bagaimana, apakah yang dimaksud Allah, malaikat dan seterusnya itu yang dimaksud adalah makhluknya atau gimana. Bapak Ibu, tetapi izinkanlah sebelum kami masuk ke ranah rukun iman, ada satu makalah yang wajib kami sampaikan untuk sebagai bekal pedoman terhadap ahli syuhud, terhadap ahli khususnya terhadap panjenengan yang masih proses perjalanan suluk menuju wusul Allah, di mana di situ dikatakan ketika saat rohaniyah terbelenggu, terantai dengan sifat basariyah, selama itu rohaniyah itu tidak akan bisa sampai pada Allah. Di dalam sifat basariyah di situ dua nafsu, yaitu nafsu nafsiyah dan amarah, akan menekan terhadap hatimu untuk meyakini, mengimani selain daripada hidup yang segala-galanya. Saya ulang, tatkala ruhaniyah itu terbelenggu oleh sifat basariyah, yang sifat basariyah di dalamnya ada nafsu nafsiyah dan amarah, maka sampai kapanpun ruhaniyah tidak akan pernah bisa sampai dan bertemu dan kembali pada Allah. Jargonnya sifat basariyah itu adalah memaksa ruhaniyahmu untuk beriman terhadap selain Allah dalam hal apapun. Contoh,
silir-silir ngene iki. Bahasa Indonesianya apa? Semilir seperti ini terasa isis dan dingin, Pak nggih. Nggih. Sifat basariyah memaksa ruhaniyahmu untuk beriman. Dinginnya, semilirnya itu ditimbulkan dari angin yang campur dengan hujan. Kan itu makhluk, Pak. Dipaksalah kita untuk beriman bahwasanya suara yang timbul kerasak-kerasak ini dari jatuhnya air menimpa apa itu? Seng ya, Kafalum. Kita dipaksa seperti itu. Laksana ruh iki mau tatkala dirantai atau dibelenggu oleh sifat basariyah, laksana Anda di rumah tadi dirantai jasadmu oleh tampar atau rantai dijaga, disuruh untuk berangkat ke Pondok Jaya Baru tetap nggak bisa. Seperti itu. Selama rantai itu masih mengikatmu di tiang, selama itu Anda tidak bisa kemana-mana. Sama ruhaniyah juga begitu. Selama ruhaniyah itu terikat oleh sifat basariyah, selama itu rohaniyah akan beriman terhadap Allah. Ketika ruhaniyah beriman terhadap selain hidup inilah, selain Allah inilah, zona Anda ini disebut zona innalladzina kafaru. Disebut zona di mana ruhaniyahmu telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wis, iki bekal dirimu ketika saat suluk itu harus melepaskan sifat basariyah. Caranya Anda untuk melepaskan sifat basariyah itu bagaimana? Udah, sebelum Anda melakukan tindakan apapun, apakah Anda tindakan khalwat secara umum atau khusus, sebelumnya Anda harus tenangkan ruhaniyahmu dulu. Tancapkanlah semua apa yang terjadi pada dirimu semata-mata itu milik Allah, milik hidup itu, apapun itu harus kau tancapkan sistem tajalli terhadap Allah. Harus kau tancapkan penafian keakuan dirimu atau makhluk yang segala-galanya. Setelah itu penetapan keakuannya hidup dalam dirimu yang segala-galanya. Inilah yang ku maksud. Anda nggak butuh waktu lama bisa sampai ke hadirat Allah, bisa ke makom musyahadah. Hanya ini pun, inilah bekal yang harus kau bawa ketika saat nanti bagi pemula, khususnya tatkala melakukan kholwat.
Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada rukun iman. Di situ ada iman pada Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, termasuk takdir, kodok kodar, perkara gaib yang ada pada diri kita. Pertama adalah Allah. Oke, kita imannya itu pada Allah yang mana? Pelajaran yang di syariat kemarin udah, sementara bukan Allah yang kita sebut itu. Yang kami maksud, imanmu itu masuk di dalam zona hidup. Udah, zona hidup. Jadi bukan Allah yang disebut nama, bukan. Imanmu harus masuk di dalam hidup yang baik ada di dalam maupun di luar dirimu. Itu amantu, iman sopo ingsun billahi kelawan Allah. Allah sih dimaksud bukan nama, itulah alladzi asra bi abdihi, zat hidup yang bukan sifat yang menggerakkan dirimu. Wes, ruhaniyah harus imannya di situ. Kemudian malaikah wa malaikatihi, malaikat. Kita di dalam syariat di situ ada keterangan berbagai macam porsi malaikat yang diperintahkan Allah. Ada malaikat yang nyabut nyawa, membagi rezeki, malaikat yang menjaga surga neraka, yang mencatat amal baik buruk. Udah Pak, yang dimaksud malaikat ini seluruhnya. Tetapi bukan makhluk iku yang ku maksud. Bukan makhluk nama Allah, bukan makhluk yang nama malaikat, bukan itu. Amantu di sini sama dengan yang di atas tadi. Itulah alladzi asra bi abdi. Sesuatu yang lembut, yang halus banget. Dengan halus inilah menyatakan dirinya secara zahir berupa malaikat. Yang kita sebut kebanyakan itu makhluk. Jadi bukan zahirnya, bukan makhluknya itu yang ku maksud. Amantu itu imanmu harus pada alladzi asra itu, hidup yang memperjalankan makhluk itu tadi yang disebut malaikat. Lalu warusulihi, wong wedok sing biasa rokokan, rokokan gak usah isin-isin, nyapo kuwi isin-isin, rokokan ya rokokan, biasa nyusur Gus, ya genti rokokan. Warasulihi, utusane Allah.
konteks secara syariat rasulihi iki adalah para rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad secara syariat. Bukan makhluk itu yang kumaksud imanmu. Imanmu itu harus jatuh pada hidup yang memperjalankan makhluk itu. Umpama tak lebarno secara hakikat makhluk semuanya. Anda ya makhluk, air ya makhluk, angin ya makhluk, batu ya makhluk, tumbuh-tumbuhan ya makhluk. Semua itu utusan Allah. Gunung disuruh untuk batuk, yaitu Allah ngongkon atau menyuruh batuk. Gunung disuruh menjadi makhluk yang besar. Dia besar itu sebab diperintah hidup di situ. Air laut yang penuh gelombang, ombak, tampilan secara dohir itu ya karena diperintah hidup di situ. Imanmu harus jatuh pada alladzi asrobi abdi. Imanmu harus jatuh pada hidup yang memperjalankan kui. Itu semuanya. Terus tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan berkembang sampai ada buahnya dan lain sebagainya. Dia terwujud seperti itu prosesnya karena memang diperintah Allah. Maksud iman itu jangan jatuhnya itu wujute kuwi ku wujute kuwi aja. Imanmu harus jatuh pada wujute kuwi wujute hidup. Tumbuh-tumbuhan ada yang berkembang, ada yang berbuah, ada yang berdaun. Bapak Ibu, awal mereka itu disebut makhluk karena diperintah urip untuk menjadi seperti itu. Tetapi kau nggak sadar ya, bahwasanya semua apa tampilan metu kembang, metu buah, metu daun, iku wujude urip. Kau mengatakan itu wujudnya apa tumbuh-tumbuhannya karena kau adakan sendirilah itu. Jangan. Jadi bagaimana? Yang ku maksud aman tu iki, imanmu itu jatuhnya pada hidup itu. Jatuhnya pada hidup itu yang laisa kamisli sayun, ikut dinyatakan wujud ya kuwi. Jangan lantas kau mempunyai iman tumbuh-tumbuhan iku wujudnya tumbuh-tumbuhan, bukan. Tumbuh-tumbuhan ini gak ono. Sifat rohime Allah dikeluarkan dalam Rahman yang berupa wujud dohir kui. Jangan lantas kui kok mengatakan iku wujudnya tumbuh-tumbuhan.
Ojo ilangno wujude tumbuh-tumbuhan ilangno. Nyatane urip di situ yaiku ono kembang, ono buah, ada godong, ada tangkai. Ya sama halnya Anda ini secara dohiriyah. Makanya aku tanya, mengapa di dunia ini nggak ada yang sama? Nggak ada. Masyotah itu disebut saudara kembar, pasti ada yang nggak sama. Nah itu loh nyatane wujude urip yang laisa kamislihi sayun tadi. Lah kuwi njaluk langsung. Jadi tanamkanlah imanmu itu jatuhnya tidak terhadap makhluk, karena makhluk sudah tidak ada. Lah banyak yang nggak sama itu dadekno sitok dulur, jadikan satu, namanya wahdaniyah. Ahadiyahkan semuanya itu jadikan satu, biar tidak kelihatannya banyak ngono. Terus piye carane ndadekno sitok biar ahad iku? Kembalilah pada hidup. Wis ning Quran itu ada Asmaul Husna, jumlahe 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Lebokno nanggone nama Allah. Ngene lho dulur, nama Allah tak kau wedekne ya. Lho di dalam Allah itu ada 99, makanya disebut jalalah itu ada di situ. Jadi tatkala menyebut Ar-Rahman maksudnya ya Allah iki bahasa nek wis ahadiyah dimasukkan ahad itu di situ. Makanya nama yang ke-100 itu mana? Ya hidup itu yang tak sebut Allah. Itu nama yang 100. Jumlahnya kan 99. Dilebokno dimasukkan di dalam lafaz Allah. Jeleb. Akhirnya nek diurai Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, sampai Allah As-Sabur masuk di dalam itu. Sekarang banyaknya wujud-wujud makhluk katanya di dunia yang jumlahnya itu miliaran bahkan triliunan, yang tidak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Ar-Rahman juga sama Ar-Rahim sampai As-Sabur, nggak ada yang sama. Itu masukkan di dalam satu kata yang disebut hidup. Manakala kau ingin tahu nyatanya hidup secara dohiriyah, yaiku nyata raimu kabeh iki. Tapi duduk makhluk lho ya. Makhluk kan wis ilang, Pak. Ilang, sik bingung ngapain. Mboten nggih? Jan penak teng mriku, Bos. Wis gak ono sing dikhilafkan itu enggak ada. Enggak ada. Wa kutubihi, kitab-kitabe Allah. Wa kutubihi, apa yang dimaksud kitab itu, Pak? Wadah, pedoman. Di dalam kitab itu ada sistem. Ada sistem. Gampangane flash disk iku kitab.
Di dalam flash disk ada beberapa file lagi gitu ya. Berapa file? File kanggo opo semuanya lengkap. Bahasa syariat wa kutubihi ya kitabiku. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Syariat, bahasa syariat. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sah iman seseorang manakala dia tidak mengimani bahwasannya Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya Allah. Tidak sah iman seseorang kalau dia itu tidak beriman bahwasanya Injil, Taurat, Zabur itu songko Allah. Harus beriman. Dan tidak sah iman seseorang manakala Yesus itu Anda tidak beriman kalau itu Rasulullah. Nggak sah imanmu. Ini bahasa syariat. Bahasa syariat. Nah, di dalam kitab itu ada pengajaran Bapak Ibu, yang pengajarannya itu ada pengajaran dua, yaitu yang disebut kitab teles ambek kitab garing. Itulah yang maksud adalah ajaran yang membimbing jasmanimu dan membimbing rohaniahmu. Ajaran yang membimbing jasmaniamu yang disebut hablum minan nas itu tertuang di dalam hukum syariat. Ajaran yang membimbing terhadap ruhaniahmu yang kusebut sebagai hukum hakikat menjadi akhlak ilahiyah. Iku sing disebut kitab teles. Yang pertama disebut kitab garing. Lah, jatuhnya iman sampai di mana? Apa pada kitab itu, kitab garing dan kitab teles itu, flash disknya itu bukan Bapak Ibu. Imanmu harus jatuh pada hidup yang berupa wujud iku sistem. Tahu sistem ya? Di dalam flash disk itu ada sistem Bapak Ibu, ada sistem. Ya sistem itu wujud Allah. Dengan sistem itu kau bisa bisa terjadi Anda menafikan selain hidup, menafikan selain Allah, dan mengitsbatkan Allah. Dengan sistem itu akan menjadikan Anda itu bisa berjalan dengan benar. Dengan sistem itu akan menjadikan mata kau bisa melihat, telingamu bisa mendengar, lesanmu bisa berucap, hidungmu bisa mencium bau apapun, dan seterusnya. Selanjutnya adalah perkara gaib. Apa? Anda harus iman terhadap perkara gaib. Gaib baik yang tertampil di dalam alam kasyaf maupun alam musyahadah. Ataupun alam muhadharah. Alam muhadharah ini yang menjadi alam jasmani
yang berinteraksi dengan sama-sama jasmani. Tapi di dalam alam muhadharah itu ada alam musyahadah. Dan di alam mukasyafah itu juga ada alam musyahadah. Lah imanmu dipaksa dijatuhkan terhadap hidup di situ. Yang menguasai di dalam alam muhadharah maupun alam mukasyafah. Lah iki lho, maksudnya gaib itu di sini. Kau harus iman, jatuhnya imanmu itu terhadap gaib. Yang dimaksud itu adalah Allah. Yang dimaksud gaib itu adalah hidup itu. Bukan gaib makhluk malaikat, bukan gaib makhluk setan, bukan gaib makhluk jin, bukan gaib makhluk surga neraka. Enggak. Imanmu harus jatuh pada gaib yang disebut hidup itu biar tidak menjadi gaib. Nah, untuk yang terakhir, kodok kodar api elek. Kodok adalah merupakan satu ketetapan yang tercatat di dalam ruhaniyahmu. Bahasa syariat disebut filauhil mahfud. Di sana ada buku catatan, buku takdirmu, tapi belum terlaksana sehingga disebut kodok. Maksudnya itu adalah kehendak di dalam hatimu. Lah, kehendak di dalam hatimu bisa dirubah. Bisa. Tadinya mau ke sini jam 8, 9 hujan, gak jadi. Akhirnya standby di rumah dulu. Nanti reda. Yang namanya hujan jam 10 baru berangkat kau. Nah, perubahan itu tergantung pada hidup dalam dirimu. Manusia tidak akan bisa merubah tulisan yang sudah ditulis, nggak bisa. Yang bisa merubah itu hanyalah Allah, hanyalah hidup itu. Bentuknya apa? Itu contoh tadinya kau mau berangkat jam 8, jam 9. Ternyata mau berangkat hujan, cari mantel nggak ada. Akhirnya nunggu dulu jam 11, 10, 11 ngaji nih selok buyar. Ya wis teko tok gak apa-apa. Wong teko. Oh, berarti perubahan catatan di dalam hatimu tadi duduk semata dirimu yang merubah, bukan. Ya hidup dalam dirimu. Lawang dirimu itu sudah tiada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada Anda itu kok bisa merubah? Nggak iso. Qadar sesuatu yang terjadi ini. Contohnya hujan. Sesuatu yang sudah terjadi itu tidak akan pernah bisa dirubah. Enggak. Itu namanya takdir. Perkara sesuatu yang sedang dan sudah terjadi. Ini nggak bisa diubah.
Contohnya ya hujan ini. Lah tinggal pertanyaannya di dalam hatimu, sudahkah hilang dirimu sebagai makhluk atau selain dirimu sebagai makhluk? Kalau sudah hilang, maka inilah wujud dohiri Allah. Apa yang kau lihat, apa yang kau tampak di mukamu itu. Udah kodok kodar takdir api lan elek, khairihi wa syarrihi minallah. Maksudnya yang bagaimana? Padahal di dalam satu ayat yang dijadikan sebagai kelas kita waktu ada di syariat, api elek iku nek api sangka Allah, kalau jelek datangnya dari dirimu sendiri. Ya nafsu iku sing dimaksud. Lah terus secara hakikat kok bisa mengatakan bahwasanya api sangka Allah, elek juga sangka Allah. Baik itu dari Allah, jelek itu dari Allah. Kita mengambilnya dari sisi mana kok itu semuanya dari Allah? Inilah Pak yang kumaksud hidup itu. Kalau hatimu belum yakin kalau hidup itu wujudnya Allah, pasti kau akan membedakan yang baik dari Allah, yang jelek dari nafsumu sendiri. Ini jadi hilangkan makhluk di dalam ruhaniyahmu, hilangkan. Karena itu doktrinnya sifat basariyah di situ mengadakan sesuatu selain Allah. Hilangkan. Ini tidak, jikalau tidak kau lepaskan sifat basariyah ini, mesti hatimu muring-muring. Ngaji tuas ngotot, ora krungu. Muring-muring kok akhire sing kok salahno iku ya banyu udan akhire. Hei, kok salahno bagaimana udan itu? Kui salahno, kui gak kok salahno, kui trimo gak kok trimo, tetep ini terjadi. Lah lapo dirimu kok bakar sendiri, ku nyapo? Gak usah dibakar. Nanti panas dewe nanti. Bapak Ibu hadirin, ngene iki bejone sing nonton ning YouTube. Iya. Gak krungu kerasa-kerasa. Krungu mungkin ya hanya sedikit tapi jelas suarane. Udah. Tak simpulke mulai Allah sampai takdir api elek iku ojo didelok dohire. Yang dimaksud iman secara hakikat itu adalah ruhaniyahmu itu jatuhnya pada hidup. Paham nggih? Bila muncul nama Allah, muncul nama malaikat, muncul nama para rasul, kitab-kitab atau hal-hal yang lainnya, itu karena bimbingan sifat basariyah tadi loh ada di situ. Kita semua pernah ngalami iman yang gelurung, iman yang tersesat,
ini pernah ngalami semuanya. Lah sekarang sudah tahu, ya toh, iman yang delurung, iman yang tidak benar dan iman yang benar. Kesimpulannya udah, tegakkanlah imanmu dengan iman yang benar ini. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Arah condongkanlah ruhaniyahmu lewat rasa, lewat iman. Jatuhkan terhadap hidup di situ. Jangan kau jatuhkan terhadap sesuatu yang tidak ada, yang kau ada-adakan. Udah, kalau ini sudah jenengan sudah genah, sudah benar imane, maka tidak membutuhkan waktu lama ketika Anda khalwat itu langsung bertemu Allah. Karena apa? Karena yang melayani dirimu itu semuanya setiap saat dan waktu itu Allah. Hidup itu yang melayani kau tiap saat dan waktu itu, sehingga nggak ada alasan Anda tidak bercinta terhadap yang melayani dirimu. Jikalau itu sudah nyata, tahu siapa yang melayani dirimu setiap saat dan waktu, maka secara otomatis Anda lambat laun akan ada hubungan cinta kasih. Inilah yang disebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Saling cinta mencintai dengan bahasa sistem. Kau dijadikan kekasih Allah dan Allah kau jadikan kekasihmu. Kalau bahasa akad, yang mencintai dan yang dicintai itu pelakunya tunggal. Inilah sing kula maksud roh kang sejati, itu di situ bahasa pembelajaran di ilmu sejati, yaitu roh sejati, roh yang sudah kefanaan, rohnya akhirnya menjadi hidup. Ini yang disebut roh kang sejati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, iman yang ada pada 6 perkara di dalam syariat yang dulu didoktrinkan terhadap kita, sekarang jadikan satu, hidup itu. Jadi imanmu hanya pada hidup itu, tidak terhadap lainnya. Kalau imanmu itu sudah jatuh hanya pada hidup, maka selain hidup termasuk nama Allah, termasuk nama malaikat, termasuk nama Rasul, itu sudah tidak ada. Maka pujaanmu, pujianmu, penghambaanmu mesti bener. Kan Rasulullah sampun dawuh, ojo kok pujo aku iki, ojo kok puji, ojo kok sembah saya ini, jangan. Sebab saya itu sama dengan kau, basar, sama manusianya. Oleh sebab itu sembahlah apa yang ku sembah, pujalah apa yang ku puja. Alhamdu utawi sekabai puji iku lillahi, kagungane Allah. Lah jelas toh. Pujalan puji itu
mung dateng gesang dulur. Wis, ibu bapak terutama yang masih pemula, andai kata tadi apa yang disampaikan itu membikin dirimu bingung, membikin dirimu kontras, wis gak apa-apa, tidak apa-apa. Diamkan dulu imanmu, manakala belum sampai di situ, diamkan dulu. Nanti aku yakin suatu saat kau akan memahami apa yang dimaksud tadi. Termasuk yang paling bahaya, yang paling susah dimengerti adalah Allah melahirkan dirinya atas wujudnya itu berupa raimu kabeh ini, berupa makhluk sak dunya iki. Sehingga mengapa makhluk di dunia ini yang jumlahnya triliunan itu enggak ada satupun yang sama. Itu menunjukkan sifat wahdaniyah Allah, makna sawiji. Das pundi saged dirungokno ya. Ya. Nek sing sebelah mereka sondok penak ya sik krungu. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini terkait masalah rukun iman, jatuhnya pada ahad, yaitu hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, mengenai energi yang ada di alam semesta, energi yang ada alam semesta, apa bisa dikatakan itu makhluk, termasuk makhluk? Ngoten nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah energi yang ada di alam semesta ini bisa dikatakan makhluk? Niku tergantung jenengan duduk di mana ruhaniyahnya. Kalau selama masih ada nama Bapak Ibu, itu masih kelebu makhluk. Tapi kalau sampai mau masuk di dalam energinya, itulah yang kumaksud Allah. Itu yang kumaksud di dalam hidup, itu yang kumaksud. Kalau bahasa umum disebut Rob atau disebut Tuhan. Tapi kalau yang namanya energi, kita duduknya ditakoli, otomatis itu jadi makhluk. Karena masih nama. Kalau di dalam energinya itu yang tidak ada nama, itulah sejatinya Allah. Oke, ada lagi, silakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Pulau Adiwiono saking Tulungagung. Nggih. Hakikate salat taraweh niku pripun? Hakikate Salat taraweh. salat taraweh. Kali niki napa cara basa Jawane pengertiane satriya peningit niku pripun? Apa? Satria paningit. Ampun matur suwun. Nggih. Pun. Hakikate salat taraweh iku bagaimana? Bapak Ibu, taraweh itu terjadinya hanya di bulan
Ramadan. Sebetulnya itu tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat yang lain, yang intinya adalah menghadap terhadap Sang Yang Tunggal. Kalau kita tarik dari sisi hakikat, ruhaniyah panjenengan itu menghadap terhadap hidup. Wes, itu sholat taraweh. Yang kedua terkait Satrio Paningit. Siapa Satrio Paningit itu? Dia yang telah memilah-milah antara yang batil dengan yang hak. Bahasanya ruhaniyah yang jatuhnya itu sudah sampai pada makom musyahadah, itulah sejatine Satrio Paningit. Lah wis dikeke kode, cak iki udan teles, wis gandang ngalih, ya wis. Oh, kayak nutupi mesin iku lho, cek gak teles, bensin teles awake. Ngoten. Jadi Satrio Paningit itu adalah jiwa yang jiwa itu sudah didudukkan Allah di musyahadah, Pak. Itulah Satrio Paningit. Siapapun Anda kalau ruhaniyah ini sudah didudukkan di musyahadah, tatkala itu jadi pemimpin pasti menjadi pemimpin yang adil. Ora gampang sok korupsi, ora gampang kok sok mbelani wong sing salah. Sugih salah ora bakal dibela. Sing salah ya tetap salah, sing bener ya tetap bener. Iku Satrio Paningit. Jadi nggak ada blok-blokan, nggak ada blok-blokan. Jadi dia berjalan itu tidak untuk dirinya atau satu golongan, enggak, untuk semuanya. Inilah yang akan menciptakan satu negara, baldatun thayyibatun warabul ghafur. Negara sing memang adem ayem, ora ono perpecahan, karena semuanya itu dikendalikan oleh Satrio Paningit. Dilebih kejeron maneh Satrio Paningit iku ya Gusti Allah iku lebih ke dalam maneh. Nggih, ada lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet niki napa kok di poso Bu, nyun sewu Bu, sampean polno suarane. napa napa dikeng poso weton dan dibalik poso weton niku napa? Badane poso weton Terus dibalik puasa weton niku napa? Dibalik poso weton iku apa? Oh. Matur nuwun. Iki berarti ngomong faedah, hikmah. Ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ini itu keadaan fitrah, suci. Yang dimaksud suci adalah ruhaniyahnya belum tercampur dengan Tuhan, belum tercampur terhadap sesuatu selain hidup, belum ada. Yang disebut kesenangan duniawiyah nggak ada ruhaniyahnya itu. Ini disebut fitrah, Pak Bu. Nah, setiap panjenengan ini dijatuhkan Allah, lahir itu punya weton sendiri-sendiri. Maksudnya dibalik puasa weton itu tafaul riyadoh panjenengan iku nang Gusti Allah
supaya lekas balik asal fitrah kudu balik asal fitrah kembali ke fitrah. Sebab ketika akil balik, ruhaniyah kita itu sudah bercinta terhadap kesenangan dunia. Ini letaknya ruhaniyah kotor. Diperintahkan untuk poso weton itu supaya Anda itu kembali ruhaniyah kefitrahan. Tapi kalau itu diajarkan hanya untuk riyadhah, tidak didukung dengan pengamalan ruhaniyah di dalam dzikirnya secara teori, ya ora iso. Akhirnya bati luwe bati ngelak. Poso mbek Ramadan sama. Anda Ramadan puasa tanpa hakikat syariat saja ya bati luwe bati ngelak. Harus kau sertakan sirul asrore poso ruhaniyah ini. Berarti posomu itu syariat didasari dengan makrifat Allah. Baru inilah laku yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul. Dan ini maksudnya Allah, udkhulu fisilmi kafah, biar sempurna amaliyah apapun dasarono amaliyah iku kelawan ruhaniyahmu itu makrifat pada Allah. Jadi di belakang dibalik poso weton itu ada makna riyadhah supaya ruhaniyahmu itu lekas fitrah lagi. Begitu Pak Bu. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Gus, bagaimana tata cara berziarah dan mendoakan khususnya orang tua yang telah meninggal dunia? Matur suwun. Assalamualaikum. Bagaimana tata cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Jenengan berlakulah jasmani iku hukum syariat. Contoh, khususon nang wong tuwaku loro Al-Fatihah. Maksudnya dengan Fatihah itu secara syariat diampuni segala kesalahane, diterima ing ngersane Gusti Allah. Lah, ketika jenengan iku membaca hal itu, ruhaniyahmu itu harus nafi isbat, artinya harus meniadakan dirimu yang berlaku. Artinya lagi harus keakuan Allah di dalam dirimu yang melakukan, jangan dirimu merasa yang melakukan. Inilah yang kumaksud amaliyah yang didasari makrifat dateng Gusti Allah. Iku carane Bu. Lah kalau seperti ini, maka bukan anak yang solihah soleh itu yang mendoakan orang tuanya, bukan. Yang melakukan semuanya itu hanyalah hidup itu. Baru kalau Allah menurunkan sifat jaiznya, walaupun secara hukum menurut hukum iki salah, hukum iki mang ahli neraka, ahli adab. Kalau Allah yang berkehendak, siapa yang ngalang-ngalangi? Sifat jaiznya turun, sopo sing ngalang-ngalangi? Nggak ada. Ini Bu caranya Bu. Makanya di dalam hadis awaladun solihun ya daulah itu nggak dijabarkan waladun soleh, anak soleh sing bagaimana, nggak dijelaskan. Pokoknya dia yang jasmani itu ninggalkan larangan, menjalankan perintah jasmani. Apa bisa dia itu menolong orang lain
Wong dia berjalan sendiri aja nggak bisa. Bagaimana mungkin bisa menolong yang lain? Menolong dirinya sendiri tidak bisa. Itu sifatnya makhluk. Makanya ya pungkasi makhluk dalam dirimu, pungkasi, tiadakan, baru teng mriku yang muncul adalah sang yang wujud. Yang muncul itu sang yang wujud, ya sang yang tunggal itu, ya hidup itu yang kumaksud. Baru nanti kalau ini yang melakukan, maka tidak ada sesuatu yang coro akal hukum itu salah menjadi salah, tidak. Akhirnya ini yang melakukan, kalau Allah tidak ada, Allah itu salah. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sadaya kula saking Sidoarjo. Majelis taklim mengenai kemarin berhubungan bahwasanya tokoh hakikatnya jamaah di dalam sholat. Di dalam sholat itu katanya jamaah lebih afdal daripada sholat sendirian. Yang kedua, hakikat sahabat. Apa bedanya dengan budaya Katolik? Apa bedanya Hakikat sahabat dengan di era Kodim? Era Kodim. era kodim? Oh, nggih. Iku mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah iku akeh, Pak. Jamaah iku disebut jamaah lebih dari satu. Artinya Anda lebih baik lewat jalan tidak satu, ya, dan banyak jalan. Lebih baik banyak jalan daripada jalan satu. Ini tabrakan sampai torikoh loh Pak ya. Mohon maaf. Jalan untuk menuju Allah itu banyak sekali. Banyak jalan menuju Roma. Ya. Kita lebih baik pakai jalan banyak daripada jalan satu. Artinya kita menemui Allah itu Bapak Ibu, jangan hanya di dalam salat tok, jangan. Ada banyak aktivitas di luar sholat, itu termasuk jalan, ikut toriko. Jadikan torikohmu itu untuk menghantar ruhaniyahmu itu makrifat, bertemu Allah di situ. Sebab Allah itu gak gelibet nang jero masjid tok lho ya, enggak lho ya. Enggak. Tahu gelibet? Apa bahasa Indonesia gelibet? Hah? Munyer-munyer. Gusti Allah itu tidak hanya berdomisili di masjid tok, enggak. Di kantor, di sawah, di pasar, dimanapun. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Gunakan semua thariqah itu untuk menuju dan bertemu Allah. Ini thariqah loh Pak ya. Makanya saya kalau ditanya Jaya Baru thariqahnya apa? Gak
hak situk tok, ngoten. Enggak satu saja, banyak sekali. Salat ya thariqah, ngaji ya thariqah, mangan ya thariqah. Apapun ya thariqah, bahkan kumpul ambek bojo ya thariqah. Thariqah kan jalan tujuanmu untuk jalan itu bertemu Allah, sebab di situ juga ada Allah. Ini maksudnya berjamaah itu lebih baik berjamaah memangnya. Wawasan Anda, mukobalah Anda, atau apa ya? Pandangan Anda akan semakin luas. Kalau Anda itu bertemu Allah hanya di dalam sholat 5 waktu tok, dan atau bertemu Allah itu lewat kau juhud khusus tok, bengi tok misalnya, awane awakmu blakrak ning ngono, siang kau tidak bertemu. Jadi memang di dalam hukum syariat lebih baik sholat kau berjamaah daripada munfaridan. Munfaridan itu sendiri, iku maksude jalan itu kamu jangan satu aja untuk bertemu Allah, sing banyak. Guys, itu satu. Nomor 2, antara tajalli dengan era kodim, era ngono iku. Ala kodim apa era? Era itu masa, Pak. Masa. Tajalli itu adalah menetapkan di dalam dirimu keakuan hidup itu yang berperan. Lah, disitulah masa kodim memang sama, maksudnya sama. Kodim itu hidup itu. Ada istilah kodim malah kodim. Pujine kodim, dirinya menyang dirinya sendiri. Berarti era kodim itu sama dengan era tajalli, era makrifat, era musyahadah. Sama Pak ya, sama. Ada lain? Lanjut, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk berkala padanya dalam jalan baik, termasuk berkala adalah dengan setan. Dan dimaksud setan pun yang setan yang mana? Setan golongan manusia atau dari setan golongan itu? Mau jelasnya lagi. Ngoten nggih. Kita di dalam syariat diwajibkan untuk beriman terhadap perkara yang gaib, termasuk setan. Yang dimaksud setan iki setan berbangsa jin atau setan berbangsa manusia. Apapun alasannya di dalam hukum syariat itu tidak bisa diidentifikasi, dideteksi setan itu jin maupun manusia, nggak ada. Yang ada setan ya setan. Ini keterangan doktrinan di dalam hukum syariat. Yang asalnya Ajazil, wah anak-anak sak pirang-pirang, ya. Lah terus kita bisa akan menarik setan yang berbangsa jin dan manusia itu tatkala kita masuk di dunia hakikat. Itulah sifat. Jikalau ada manusia yang sifatnya mengarahkan ruhaniyahmu untuk beriman selain Allah, selain hidup, berarti yaiku setan bangsa menungso. Sama blegere aja manusia,
tapi sifatnya adalah sifatnya iblis. Lah maksudnya percaya perkara gaib iku apa? Bapak Ibu, setan dari bangsa jin maupun manusia sing ngongkon sapa? Wis dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Iblis ngomong, "Ya Rob, wahai Tuhanku, aku sudah kau cap sebagai makhluk yang tersesat. Nggih, kula trimo. Ikhlas kula. Ngenggonin rokok panas ikhlas kula. Tapi izinkanlah saya untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam." Diterjemah, "Oh ya, silakan." Loh berarti Gusti Allah kan ya ngijini toh. Nek ngijini berarti Gusti Allah kasih restu. Kasih restu. Wis, kita jangan melihat makhluknya yang dimaksud iman itu. Kita harus masuk di dalam siapa yang merintahkan. Siapa yang merintahkan? Makanya ayat yang ke-40 mengatakan illa ibadaka, kecuali hambamu yang tidak aku bisa jerumuskan ya Rob. Siapa itu? Disebut al-mukhlasin, mereka yang senantiasa bersuci ruhaniyah dari iman selain Allah, selain hidup. Otomatis mereka ini karakternya selalu dzikir sirul asrar sampai fana'u dzikri, pasti tidak terlepas dari itu. Jadi anak putunya Adam, mulai Adam sampai anak putu Adam semua terjerumuskan kecuali mereka yang mukhlasin. Di situ Pak. Yang jenengan niki gak lanang gak wedok yang sudah mengenal sirul asrar dan menjalankan sampai fana'u dzikri, udah iki mukhlasin. Tidak hanya jenengan itu paham ilmu teorinya ndak, tetapi mengamalkannya. Maksud zikir itu bagaimana diterapno di setiap hari, itulah al-mukhlasi. Berarti jenengan ini apabila dibisiki oleh manusia atau jin, setan dari atau iblis dari jin ataupun berbangsa manusia, ruhaniyah Anda yang dimaksud iman itu percaya terhadap hidupnya itu. Kalau sudah masuk di dalam hidupnya, jenengan bisa tak nyalah no iblis? Nggak bisa. Nyalahkan iblis dari jin dan manusia pun tidak bisa, karena dia olehnya menyesatkan itu juga mendapatkan status legal, standingnya itu jelas, nggak ngawur. Paham nggih? Nggih. Terus ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngapunten wonten pertanyaan titipan video. Nggih. Di mana letak keadilan Allah? Ada yang dilahirkan sempurna dan ada yang dilahirkan secara disabilitas atau cacat. Mohon penjelasannya Gus. Maksudnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa, maha agung. Bisa ndadekno kawula iku sempurna secara fisik, ya kuwasa iso ndadekno kawula iku kurang sempurna secara fisik. Pertanyaannya, letak keagungan Allah itu di mana? Yaitu tadi, jadi kuasa menciptakan segala sesuatu, baik yang diterka oleh orang manusia lain itu sempurna atau tidak sempurna. Padahal itu sempurna. Agungnya Allah itu letaknya dia kuasa menjadikan si hamba itu kurang sempurna. Apa mang jenenge? Visabilitas. Ya, aku gak tahu sekolah SD loh Pak ya. Jadi bahasa intelektual ini tetep tak takokno. Aku ya lagi krungu kuwi. Nek jarku ya bahasane cacat. Loh, kecacatannya itulah letak keagungan Allah. Kalau Allah itu maha kuasa menciptakan model yang seperti itu. Cuman berhubung manusia itu dikuasai sifat basariah, maka menerka, menuduh yen Allah itu bahwasanya Allah itu gak agung. Loh, di situ loh. Lepasan sifat basariahmu. Kalau sudah dilepas baru letak keagungannya Allah akan nyata di dalam diri kita. Oke, ada lagi. Lebih baik wong wuto mripate, wong cacat dohire, tapi ruhaniyahnya itu sambung nang Allah, daripada wong sempurna dohire tetapi ruhaniyah itu putus dengan Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, keluar saking Kudus tuh. Tiketnya titik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar saking Kudus tuh, Muhammad Agus. Atung tangket tentang positioning tajalli dalam suhutul wahdah fil kasroh, suhutul kasroh fil wahdah, dan suhutul wahdah fil wahdah dalam kaitan. Pak, tidak krungu sama sekali Pak, kuping gula Pak. Pertanyaan saya tentang positioning tajalli dalam kaitan suhutul wahdah fil kasroh, suhutul kasroh fil wahdah, dan suhutul wahdah fil wahdah dalam kaitan pembahasan malam ini tentang rukun iman. Ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak gerabake wis. Tajalli mutlak ngono. Tajalli af'al, tajalli asma, tajalli sifat, tajalli zat. Ngono bae. Ya napa? Oh, ngoten. Wahdatul wahdah. Iki sama dengan gini, Pak. Ini biasanya dididik di dalam ajaran wahdatul wujud. Ya. Nyawijekne sing nyawiji. Wahdatul wahdah itu di situ. Nyawijekne sing nyawiji. Akeh tapi sitok, sitok tapi sitok. Nah sekarang sebelum
Wahdatul wahdah iki akeh dhisik dadekno sitok. Koyoke kan urip iku akeh Pak nggih. Si A, si B, si C dan lain sebagainya. Bagaimana caranya itu jadi ahad? Banyak tapi satu. Banyak tapi ahad. Ya kita tidak boleh membedakan antara hidup di satu sisi dengan sisi yang lain. Artinya bahasa wadah itu harus tidak ada. A, B, C, C nggak ada. Awal akhir tidak ada. Zahir batin sudah tidak ada. Jadi untuk menyinkronkan sawijine sangka dene ukeh, tunggale sangka dene ukeh, ini berarti Anda harus sistemnya dari tahalli, membersihkan yang banyak, setelah itu muncul ahadnya. Jadi yang banyak tidak ada, yang ada hanya tunggal, berarti hidup itu yang dimaksud. Wis ahate ahad, sawijine sawiji, mana? Ya di dalam dirimu sendiri tadinya itu. Tadi makhluk banyak, sekarang terakhir adalah pelepasan dirimu sendiri. Inilah yang dimaksud man arofa nafsahu fakot arofa rabbahu. Ikut dirinya sendiri, tidak melibatkan orang lain. Siji tapi tunggal. Nah, ikilah sing tak maksud wau. Dohir ambek batin iki sudah tidak ada bedanya. Yang tadinya saya sebut halusnya halus, yaiku laisa kamislihi sayun. Lah iki ditampilke wujude iki secara dohir ya dunya saisine. Terus bagaimana caranya tidak ada bedanya di antara dua itu? Atau Allah dengan Muhammad, itu posisi di wilayah di mana ruhaniyah sampeyan kali kulo itu sudah terdiam, tanpa berucap, tanpa berlafat, tanpa berangan-angan. Niku sing dimaksud meneng ning kuwasa, meneng ning apa? Meneng tapi gerak, meneng tapi weruh, meneng tapi krungu, mendengar, meneng tapi kuwasa, yaitu kalau yang dimaksud tajalli mutlak kalau wau, baik mulai zat sifat asma af'al, yang 4 perkara itu jadi satu yang disebut hidup. Yang dimaksud tajalli, tajalli dalam dirimu roh, tajalli dalam dirimu nama, manungso, tajalli pada dirimu sifat, anane menungso, tajalli pada dirimu af'al, lakune menungso. Iku kau kembalikan semua itu af'ale Gusti Allah di dalam satu wadah yang disebut ahad. Ngoten. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digetno Pak. Oke. Non sewu Gus, ini lebih mendalam lagi ya. Apakah kalau kita melakukan satu amalan atau laku zikir itu hanya zikir umum saja,
tidak disertai dzikir khusus, hanya umum saja, tidak pernah atau jarang melakukan dzikir khusus, apakah ini bisa sampai kewusulan atau ma'rifatullah Gus? Makaton mawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disebut dzikir umum iku la ilaha illallah, diucapkan secara dohir, bisa niku ndugi kemakrifatan manakala sampean sertai dzikir sirul asror, bisa. Tetapi manakala itu tidak dengan sertai sirul asror, tidak bisa. Atau dzikir siri diucapkan di lisan Allah, di hati Allah, tapi tidak kau sertai sirul asror, tetap nggak bisa, nggak bisa. Kuncinya kemusyahadah makrifat Allah itu, Bu, kalau kita bicara dzikir itu di sirul asror. Sebab terjemahannya dzikir itu adalah hati sadar dan menyadari dengan rasa atau iman bahwasannya yang berperan semuanya itu hanyalah hidup itu. Allah itu bukan kita. Ini wilayah sirul asror. Tapi kalau kita menerjemahkan dzikir secara syariat thariqah beda, Pak Bu. Nek syariat yaiku afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diucapkan secara lesan. Kalau thariqah disebut dzikir siri iku, yaiku ismuddat. Tapi ini hakikat bukan itu. Makanya tidak memakai suara, tidak memakai nama atau yang lainnya, hanya diem. Jadi terjemahannya dzikir hati sadar dan nyadari bahwasanya hidup itu hakikatnya Allah, hidup itu hakikatnya yang berperan. Selain itu tidak. Itu loh makna daripada dzikir yang sesungguhnya. Otomatis Anda tidak merasa diri Anda, karena diri Anda sudah hilang. Berarti yang dzikir siapa? Ya Allah dewe. Innani anallah, sesungguhnya aku iki adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti yang ngomong yang aku loh, ngono lho yo. Akunya Allah itu sendiri. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memantau dari sebuah berkas mau menanyakan berkaitan dengan pajari. Pertanyaannya, apakah kalau kita sering-sering bertajalin itu ada efek sampingnya? Karena contoh kita lihat ular gunung, cacing gunung, nyamuk gunung, kita bertajali seperti itu. Itu kalau pilih-pilih tajam, kita jalan, itu apakah efek samping? Jangan-jangan nanti efek sampingnya itu kita mengingat ujian yang berat Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih anak, itu sangat berat. Nah, itu ya kurang lebihnya seperti itu. Apakah ada efek samping kalau titik-titik kita dipertajam? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalang iku oleh ngelakokno lakon mesti pakem. Tahu pakem nggih? Sesuai cerita. Dalang itu kalau menjalankan lakon itu mesti sesuai dengan pakemnya.
sesuai dengan ceritanya. Gak mungkin alias mohal dalang iku keluar dari pakem, nggak mungkin, kecuali dalang menungso. Dalang saiki nek dalang kadang keluar dari pakem. Pun berkenaan dengan tajalli, apakah ada efek sampingnya? Ada, Pak. Efek sampingnya apa? Tergantung. Apakah di situ Ar-Rahman atau diletakkan Ar-Rahim? Kadang-kadang Ar-Rahim tok. Kalau Ar-Rahim tok, biasanya itu apapun yang akan dilakukan, sekalipun itu ngerusak tatanane Ar-Rahman, bisa terjadi. Tapi Allah gak mungkin memperjalankan yang tidak sesuai dengan pakem, gak mungkin. Gusti Allah gak tahu keliru. Kecuali sampai ikut ditaruh Allah tajalli sak rohmane pisan. Kalau sak rohmane ketemu apa pun gak berani. Contoh ulat, sampai gak berani membunuh. Karena sampean mentajalikan terhadap diri ulat, kuwi yo sapa? Kecuali jenengan tidak ada tajalli di dalam Rahman, hanya di Rahim. Itu pun nanti manakala mau melakukan itu sesuai dengan pakem, sesuai dengan pakem. Kalau di situ pakeme iku harus membunuh ulat, ya terjadi dibunuh. Kalau Allah yang membunuh, salah mboten? Enggak salah. Ayam kita menyembelih, seperti ada banyak wis dibeleh. Dereng. Ngenteni kapan? Cek ngenteni sesune anu tutupan nah. Ya tambah ono kuno wedhus ta sapi. Kak maksudnya sapi terus no, ojo sapi dok, sapian, wedusan. Pasti tidak akan keluar dari pakem dari Allah. Kalau pakemnya itu tidak ada toleransi dengan sifat Ar-Rahman, nggak mungkin nabrak sak Rahmane mboten. Makanya kekasih Allah yang sudah bertajalli itu ada dua, ada yang masih disertakan Allah Ar-Rahman, ada yang tidak, hanya Ar-Rahim, hanya Ar-Rahim tok. Nah kalau masalah efek positifnya itu Anda di dalam diri Anda tidak ada persoalan yang salah, nggak ada, karena diri Anda sudah tidak ada. Tajalli kan makhluknya sudah tidak ada toh Pak. Maksudnya tajalli itu kan kemakhlukan Anda itu sudah tidak ada. Justru efeknya itu di dalam dirimu itu akan tatmainnul qulub. Kalau efek negatif mungkin seperti ini. Jenengan dikira orang koyok orang ngelamun. Tahu orang ngelamun? Nyeleleng. Karena selalu tajalli ini mutlak. Date ditajalekno, sifate ditajalikan, asmane ditajalikan, af'al pun juga ditajalikan.
Ini Anda kalau hanya Ar-Rahim ya seperti itu. Jadi koyok wong nyelelang. Tapi kalau Ar-Rahmannya itu ditaruh di dalam diri jenengan, nggih mohon maaf. Inilah yang kumaksud, ada kolerasi antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Niki kolerasi atau keseimbangan antara hukum dohir dengan hukum batin. Dan ini yakin Allah tidak akan pernah coro lakon itu keluar pakem gak kira. Lah tadi yang dikhawatirkan kok beleh anake ditajalikan, beleh bojone ditajalikan. Iku piye? Seperti itu. Bapak Ibu, sebelum muncul tajali itu kan sudah dikemas oleh Allah. Dikemas. Apakah hal ini juga terjadi? Dan ini apa tidak bahaya efek sampingnya? Kita mengatakan bahaya kalau toh memang melihat hukum dohir. Pertanyaannya, apakah diterjadikan akan beleh anak? Lah gitu toh. Tadi saya katakan Gusti Allah itu nek gawe lakon gak mungkin salah pakem, keluar pakem gak mungkin. Contoh sekarang di Timur Tengah ya terjadi peperangan antara negara Rusia dengan Ukraina. Oke, syariate karena alasan saling benar. Yang Rusia mungkin dia juga merasa benar, terancam. Sing Ukraina juga merasa benar. Akhirnya saling mempertahankan, terjadilah qatil wal maktul, bunuh dan membunuh. Terus manakala dihadapkan hal seperti ini bagaimana? Tergantung manusianya bagaimana itu nanti. Di dalam syariat sudah jelas mempertahankan kedaulatan negara, perang terus terjadi mati, hukumnya mati syahid. Dan atau perang membela agama, mati di medan peperangan, hukumnya mati syahid. Iku jarene hukum Islam syariat. Mangkane wong iku kandel-kandel wis. Matek surga, Bos. Lah ngoten nggih. Wis. Cara syariat kelasé seperti itu yo kita maklumi, Pak. Karena pelajarane dhewe. Ana ta wong beribadah iku isih ana kelas krana ganjaran swarga. Nek gak dikeingin, nek gak gelem budal. Ada seseorang ibadah amaliyah iku krono karomah, pengen duweni karomah, pengen kebuka al-ghuyub, sataril ghuyub, perkara-perkara sing halus yang orang lain tidak tahu iku supaya tahu. Itu ada. Orang amaliyah pingin seperti itu juga ada. Ini kan endingnya di mukasyafah. Ada. Kilahuma madmumun. Dikatakan kedua golongan ini madmum, sih dipayudu Gusti Allah. Masalahnya amaliyah itu tidak disebut lillahi ta'ala. Sedangkan yang dimaksud lillahi ta'ala prosesnya goleki ridho dhisik. Golek ridaning Gusti Allah dhisik, banjur ngunu mendekat
kemudian bertemu. Nuju ke lillahi ta'ala itu prosesnya goleki ridhoning Allah sih. Lapo wamu sholat golek ridhaning Gusti Allah, dengan maksud supaya bisa mendekat dan bertemu. Kalau sudah bertemu, inilah disebut lillahi ta'ala. Semua apa yang terjadi pada diriku semata-mata iku af'ali Gusti Allah, baru ini lillahi ta'ala. Bapak Ibu, kembali kepada efek daripada tajalli, pasti ada. Yang paling mendasar tajalli itu menjadikan rohaniyahmu iku anteng. Aku gak bicara terhadap efek terhadap orang lain loh Pak, ndak. Saya bicara efek terhadap rohaniyah kita, mesti anteng. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut wahai jiwa yang damai anteng. Sebab apa dheweke kok anteng? Irji'i ila rabbik, dia kembali kepada Tuhannya. Kembali berarti ke akad. Otomatis ke akad itu kan jenengan tajalli, ya ta? Akhirnya ayatnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, awakmu tak masukkan golongan kekasihku, golongan yang jannah, yang enggak ada azab, berarti rahmat. Loh, itu. Tetapi kalau yang ditanyakan efek daripada tajalli terhadap orang lain, apakah ada? Iya, ada. Apa efeknya? Lebih-lebih yang tidak berkenaan dengan atau bersinggungan dengan hukum syariat ini. Contoh. Loh, awakmu sholat kan mestinya jamaah nak jero gembul uang toh. Lah kok awakmu nak dukur penoro? Sualan cekak pisan. Lo tajalli yang penting. Bagi Anda nyaman, bagi orang lain gak nyaman. Gini Pak ya, aku gak ngerusak aturan jobong enggak. Oleh karena Anda tajalli, sholat itu Anda itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Tidak membaca bahasa Arab gitu loh ya. Tetapi Anda membaca bahasa Indonesia. Takbir ke Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah. Jadi imam bisa. Iki nek Anda tajalli kan Anda tidak ada. Bagi Anda yang nggak apa-apa, tapi bagi yang lain efeknya jadi fitnah. Secara hakikat makrifat Anda sendiri gak apa-apa, karena di dalam diri Anda sudah ketiadaan diri Anda. Tapi bagi makmum, mohon maaf Pak, merata terusik. Akhirnya gak salah mengatakan sholatmu iki ndelurung, sholatmu iku sesat. Mestinya membaca Allahu Akbar takbir, kok malah kau membaca Allah Maha Besar. Bahayanya ada di situ Pak, memang Pak. Menjadikan fitnah. Jelas nggih? Oke, ada lagi. Kalau sudah tidak ada, maka saya tutup pada acara pada malam hari ini.
segala apa yang telah dihidangkan Allah dalam urutan-urutan ilmu hakikat senantiasa menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah.